Halo sahabat COC Learning, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang Microsoft Word, part satunya yaitu indentasi. Oke, langsung saja silakan teman-teman buka Microsoft Word. Nah, yang pertama yang saya bahas di indentasi ini adalah batas-batas pengetikan teman-teman. Jadi, yang pertama di lembar pengetikan ini ada yang namanya, di atas ini namanya ruler. Ini di atas. Saya besarkan sedikit. Nah, ini di atas namanya ruler. Kalau mungkin sama teman-teman tidak tampil, cara menampilkannya itu dari menu view. Lalu di sini ada ruler, silakan di checklist. Kalau dihilangkan checklistnya berarti itu menyembunyikan. Nah, ruler ini teman-teman penting dalam batas-batas pengetikan karena kita mengatur di sini. Yang pertama ada 4 komponen yang harus kita pahami. Yang pertama di sini ada namanya first line indent. Perhatikan kursor saya. Lalu yang kedua ada namanya hanging indent. Yang pertama itu namanya left indent dan sebelah kanan itu namanya right indent. Nah, apa fungsinya ini teman-teman? Coba perhatikan. Saya mau buka dulu sebuah format surat. Nah, misalnya kita coba copy ini. Copy. Kita pastekan. Bentar ya, saya rapikan dulu. Oke. Ingat, ini adalah sebuah paragraf yang terdiri dari 4 baris kira-kira begitu. Kalau left indent, first line indentnya saya geser teman-teman, perhatikan ini. Ingat saya kliknya di paragrafnya ya. Kalau saya geser first line indentnya yang paling atas ini, saya drag. Drag itu artinya klik, tahan, geser seperti ini. Saya arahkan misalnya di angka 1 ini. Apa yang terjadi? Artinya baris pertama dari sebuah paragraf itu berpindah sesuai dengan garis yang kita letakkan first line indentnya. Nah, kalau misalnya saya kasih di 2, maka dia akan pindah ke 2, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, itu fungsi first line indent. Nah, coba kita copy ke bawahnya. Kita kembalikan di belakang ini, yang paragraf kedua. Saya warnai dulu tulisannya biar agak beda. Sekarang kita coba pindahkan yang kedua. Ini teman-teman, yang hanging indent. Dan pindahkan ke 1 atau 1,5 deh sini. Apa yang terjadi? Itu adalah baris kedua sampai yang terakhir yang akan pindah. Yang ini. Berarti fungsi hanging indent itu adalah memindahkan atau menjorokkan ke dalam baris kedua dan seterusnya sampai baris terakhir dari sebuah paragraf. Nah, kita coba copy lagi ini. Apa bedanya di kita enter, kita kasih jarak. Sorry. Nah, coba kita pilih yang left indent nih. Left indent ini kita arahkan misalnya ke posisi 2. Nah, apa perbedaannya teman-teman? Semua paragraf itu akan berpindah secara keseluruhan. Ini semua akan berpindah sesuai dengan posisi yang kita arahkan. Nah, itu bedanya teman-teman. Jadi yang pertama saya ulangi, ini left first line indent, berarti memindahkan baris pertamanya. Lalu ada yang nomor 2, ini namanya hanging indent, berarti memindahkan baris kedua. Dan left indent paling terakhir namanya left indent.
Nah, kalau yang sebelah kanan ini namanya right indent, itu artinya mengatur letak batas pengetikan. Saya geser ke sini, maka paragraf itu hanya sampai di situ dia. Itu fungsi right indent. Dan misalnya ini saya pindahkan ke sini, kayaknya dia sampai ke sini. Tapi biasanya right indent ini akan otomatis dia berada di batas pengetikan yang ada garis putus-putus ini. Biasanya. Oke teman-teman, itu materi yang pertama tentang indentasi. Nah, kenapa ini penting? Karena dalam pembuatan surat ataupun SK, ataupun misalnya nanti buat makalah, buat skripsi, ini sangat penting dalam 4 faktor ini sangat menentukan teman-teman. Baik left first line indent, hanging indent, left indent, dan right indent. Nah, kita lihat ada contoh surat yang saya buat. Misalnya di sini Illuminata et Illuminatrix itu berarti di sini kita pakai left indent. Kita pindahkan semua. Dengan hormat juga begitu. Berdasarkan ini kita pindahkan. Awalnya kan ini berada di sebelah kiri seperti ini. Teman-teman. Jadi karena ini saya mau pindahkan secara keseluruhan, maka saya pindahkan ke dalam. Oke, itu ya kira-kira teman-teman. Sama juga kayak ini, pimpinan lembaga ini juga. Nah, apalagi materi yang kedua teman-teman, itu ada namanya tabulasi. Ya, tulisannya gini ya. Tabulasi. Pemakaian tabulasi ini penting sekali, terutama dalam pembuatan surat. Nah, perhatikan tabulasi ini nih. Ini teman-teman, perhatikan. Nih yang sebelah kiri ini yang ada namanya left tab. Lalu ada center tab yang simbolnya seperti ini. Lalu ada right tab. Nah, umum yang dipakai itu yang 3 itu, teman-teman. Nah, fungsinya apa? Ini saya kasih contoh. Saya kasih seperti ini biar paham. Contoh seperti ini. Saya hapus dulu ini semua ya. Misalnya di sini ada Medan. Saya pastikan di sini. Medan 19 Oktober 2018. Maka ini kan seyogianya berada di sebelah kanan. Saya kecilkan dulu lembar kerjanya biar bisa kita pahami. Kita juga ini, kita coba kecilkan. Mudah-mudahan nampak ya teman-teman. Nah, ini bisa kita pakai tabulasi namanya left tab seperti ini. Jadi saya klik untuk memberikan tabulasi itu teman-teman, tinggal arahkan aja klik. Ya, kita arahkan di posisi antara 4 dan 5 ini, kita klik. Maka muncul nanti icon seperti L. Maka ketika kita sudah buat di sini, maka kita tap di keyboard. Saya kasih dulu keyboardnya. Ini. Ketika kita tap, maka tulisan ini akan berpindah di mana kita buat tabulasinya. Seperti itu kira-kira. Nah, kedua, misalnya di sini ada nomor. Perhatikan teman-teman. Banyak yang kalau baru-baru belajar Word itu pasti misalnya buat nomor itu kan biar sejajar gini, nomor lalu titik 2 itu pakai spasi. Baru titik 2. Jangan pernah lakukan ini ya teman-teman. Ini sangat tidak baik. Kenapa? Kita yang dibutuhkan perusahaan itu atau tempat kerja atau dalam membuat sesuatu itu adalah profesional. Karena saya selalu mengatakan pada peserta didik saya, semua orang bisa buat surat, tapi orang bisa buat surat dalam waktu 5 menit atau 3 menit itu yang dibutuhkan di perusahaan. Kompetensi itu. Nah, di sini kita coba belajar buat menggunakan tabulasi. Jadi begini caranya, kalau saya selalu mengajarkan siswa saya begini. Kalau ada surat seperti ini, ketik aja dulu. Saya gini, nomor titik 2. Ini saya coba copy aja ya teman-teman biar paham.
biar cepat. Nomor, lalu kepada yang terhormatnya, saya pastikan aja sini, buat aja spasi sebagai apanya. Lalu lampiran, saya enter. Nah, saya selalu mengajarkan mereka seperti ini. Ketik aja dulu, nanti ngaturnya. Oke? Anggaplah ini kita sudah ketik, teman-teman, perhatikan. Kita sudah ketik ini. Saya besarkan sedikit. Oke. Nah, kita butuhkan titik 2-nya ini lurus sejajar dengan nomor titik 2, lampiran titik 2, hal titik 2, kan seperti ini. Maka disinilah kita butuhkan tabulasi, teman-teman. Jadi kalau udah diketik seperti ini, tinggal kita blok aja ini. Artinya ketika kita blok, nanti tabulasi itu berlaku untuk 3 baris ini. Makanya saya anjurkan dari awal diketik aja dulu. Jadi misalnya nomor ini, titik 2 ini kita sejajarkan dia di angka 1. Atau sekitar sini deh. Oke. Baru nanti setelah titik 2, baru ada masuk tulisan 421, 1 sama data kan. Kita kasih di sini dia. Sudah. Baru ada kata kepada. Kita coba kasih dia di sini, sejajar dengan Medan ini. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lakukan. Berarti kita arahkan dia di nomor ini, baru kita tap. Maka dia pindah di posisi left tab yang pertama. Ini ada spasi, kita hapus dulu. Baru kita tap, dia akan berpindah ke posisi tab yang kedua. Oke. Lalu kepada, ini kan kepada ini. Karena ada spasi, hapus dulu karena terganggu nanti. Baru saya tap. Seperti ini. Begitu hal di bawahnya juga, teman-teman. Saya tap. Satunya saya tap. Kepala dinasnya saya tap. Nah, ini kan terganggu ini. Kepala dinas ini kan dia turun ke bawah Gunung Stolinya. Harusnya dia nyambung. Berarti letak posisi tabulasi kita terlalu ke kanan. Berarti tinggal kita blok lagi, teman-teman. Nah, kita blok, tinggal kita pindahkan ke sini sedikit lagi. Nah, enaknya di tabulasi itu. Tinggal blok aja, maka dia akan ngikut. Nah, seperti itu. Sama halnya juga di hal titik 2 ini, kita tinggal tap, nih, tap di keyboard ya teman-teman. Tap. Lalu di belakang D-nya ini, tetap lagi. Di ini kan posisinya di depan ini. Di, berarti kita tap. Di, baru ini di bawahnya. Baru kita tap lagi. Nah, ini tinggal kita arahkan Gunung Sitoli. Nah, ini sangat penting sekali left tab ini, teman-teman. Nah, ya kalau masalah jaraknya ini kan jaraknya agak dekat ya. Jadi kalau masalah jarak ini kan tinggal blok. Di sini kan ada pengaturan spasi di menu home ini. Saya besarkan lagi. Sorry. Ini ada di menu spasi ini, pengaturan spasinya kita buat aja remove space after paragraph. Maka dia sudah rapi. Nah, itu penggunaan tabulasi. Sama juga ketika kita pakai dia untuk seperti ini tadi, saya sudah ajarkan. Kadangkala juga, teman-teman, kini ada yang nanya tadi lah. Tadi kan ada left tab, center tab, dan right tab. Dan ini tergantung kebutuhan aja, teman-teman. Kalau center tab itu gini. Kalau saya sering memakai center tab itu seperti ini. Misalnya anggap ini searching terjadi di panitia. Surat panitia. Misalnya kan kalau panitia itu kan ada panitia pelaksana, lalu ada yang menyetujui, ada yang mengetahui. Nah,
Biasanya kan banyak tuh tanda tangan teman-teman. Jadi biasanya saya pakai yang center tab. Contoh seperti ini, saya buat dulu rata tengah. Contoh panitia HUT Camry ke-72 PKBM COC Learning. Contoh seperti ini ya. Ini contoh aja. Saya buat jadi huruf besar semua. Sorry, ini jadi uppercase. Jadi ukurannya yang besar ya. Lalu di bawahnya, saya di sebelah kiri ini saya ketik aja dulu, perhatikan. Saya besarkan biar paham lah. Misalnya di sini ada ketua panitia, lalu sekretaris. Baru ada namanya di bawah. Tes. Lalu di bawah menyetujui titik 2. Lalu di sini ada ketua PKBM COC Learning, baru ketua yayasan. Oke. Nah, baru di bawahnya ada nama. Oke, perhatikan teman-teman. Nah, ini kita buat di tengah dulu ya. Nah, ini kita buat center tabnya teman-teman. Nah, perhatikan. Kita kasih di sini misalnya untuk ketua panitia berada di sini contoh, di angka 2 ini. Lalu untuk sekretaris berada di angka 5. Oke. Sekarang kita coba pakai tab. Ketua panitianya kita tab, dia akan berada di sini. Sekretaris akan berada di sini. Tapi center tab itu artinya kata ketua panitia itu dia akan ke tengah, ya, menengahkan daripada posisi tabulasi yang kita kasih. Seperti ini. Sama juga ini kita tab. Lalu ini kita tab. Sama juga yang ini di bawah kita tab. Ketua yayasan juga kita tab. Oke, ini tinggal kita kasih jarak aja semua. Kita enter. Nah, kenapa saya selalu memakai center tab di sini? Contoh misalnya ada nama di sini, kebetulan namanya panjang. Contoh Soal Satya Sehow Gea Skom MSI. Maka dia selalu rata tengah terhadap tulisan kata panitia karena kita pakai tadi tabulasi. Nah, itulah center tab itu. Contoh pemakaiannya seperti itu ya, tidak selalu seperti itu. Misalnya ketua PKBM COC Learning namanya pendek aja. Johan. Doktor, contoh ya, Dr. Johan. Maka dia juga tetap rapi. Begitu juga misalnya di sini panjang ini, misalnya Dr. Abu Nawas contoh. SPD, MPD, PhD contoh. Maka dia juga akan tetap rapi ke tengah. Nah, itu contoh pemakaian center tab. Nah, kalau untuk right tab itu ya teman-teman tinggal memakai ini. Misalnya saya kalau pakai ini untuk daftar isi. Oke, itu tentang tabulasi. Nah, apalagi yang akan kita pelajari di indentasi ini teman-teman? Kalau ada kurang jelas silakan dikasih di kolom komentar ya. Itu ada lagi yang namanya misalnya di skripsi ini kebanyakan. Misalnya di peraturan skripsi itu dibuat peraturan biasanya ataupun di laporan akhir kalau misalnya ada anak SMK prakrin ataupun di sekolah juga buat makalah dikasih biasanya sama gurunya untuk
tata cara penulisan atau pengetikan daripada skripsi atau makalah atau apalah. Misalnya di posisi pertamanya itu judul bab pertama itu angkanya 1 seperti ini. Banyak yang sering terkecoh ini teman-teman. Baru kalau ada anaknya lagi di dalam maka dia 1.1. Kalau ada anaknya lagi maka dia 1.1.1. Judul sub-sub bab pertama. Kalau ada bab 2 lagi judul sub-sub bab kedua. Nah, biasanya ini kalau kita ketik manual akan belepotan kalau misalnya ada pergantian daripada isi. Maka baiknya ini teman-teman dibuat secara tersistem. Nah, caranya membuat seperti ini, seperti tadi kita coba buat 2 dokumen. Ini saya buat dokumen baru aja ya. Perhatikan, ini bagi yang nyusun skripsi cocok kali ini. Nah, itu saya selalu menggunakan yang namanya, misalkan aja, namanya, perhatikan, multi-level list. Ini di daerah bullet dan numbering ya. Di sebelahnya ada namanya multi-level list. Nah, caranya klik aja multi-level list. Ingat di menu home ya teman-teman. Multi-level list, baru di bawahnya define new multi-level list. Nah, di sini kita tentukan teman-teman. Nah, perhatikan, saya close lagi, saya ulang. Multi-level list, define new multi-level list, perhatikan. Di sini kita tentukan bab 1 ini level pertama, berarti yang ini. Level pertama itu berarti dia tadi ditentukan di sini angka 1 Romawi. Berarti tinggal kita buat angka 1 2 3 Romawi seperti ini. Lalu dia pakai titik. Ingat yang terblok ini artinya ini nanti akan berubah secara otomatis. Artinya ini jadi 1 2 3 dan seterusnya. Level 2-nya itu angka 1.1 berarti 1 2 3 artinya nanti 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya. Ingat yang ini yang terblok ini di dalam dia akan berubah ya teman-teman. Berarti di belakangnya kita tambah 1.1. Satunya ini nanti menetap, tapi yang satu di depannya yang berubah artinya 1.1, 1.2. Oke, bisa dipahami ya. Baris ketiga, perhatikan. Artinya level ketiganya dia tetap 1.1, artinya 3 angka, berarti ini 1 2 3. Berarti yang paling angka berarti di sini ada 1.1 titik. Seperti ini. Berarti 1.1 titik baru satunya di depan, berarti ini menetap 1 yang ini 1.1, baru yang satu di depan ini nanti akan berubah, berarti 1.1.2, 1.1.3. Berarti ini ingat, perhatikan yang terblok ini, jangan dihapusin teman-teman, karena kalau saya hapus ini yang ini akan non posisinya. Makanya kita pilih dulu yang 1 2 3, baru di belakangnya kita taruh angka yang memang menetap seperti ini. Nah, kebetulan dia kan hanya ngatur 3 level 1, 2, dan 3. Berarti tidak ada level keempat. Oke, kita sudah atur. Level pertama tadi itu angka 1 Romawi, level 2 itu 1.1, lalu level ketiganya 1.1.1. Oke, kita okekan. Saya kita buat di sini contoh. Ini kan sudah terbentuk ini langsung angka 1 Romawinya. Misalkan contoh kita buat di sini latar belakang. Baru di bawahnya tujuan, rumusan masalah. Apalagi ya, sistematika ya, sistematika penulisan. Nah, ini anggap deskripsi lah. Nah, udah. Saya enter dulu ya biar kita
kita kasih contoh judul. Ini ecek-eceknya tugas akhir lah istilahnya, atau skripsi lah. Bab 1. Pendahuluan. Biasanya ini sih 14 ya. Dan selalu Times New Roman ya. Bab 1, ini bawahnya. Oke, perhatikan teman-teman. Nah, ini masih satu level tadi yang kita atur tadi, satu level. Jadi misalnya katakan latar belakang ini dia ada kita enter ya seperti ini. Sorry. Kita enter. Ini kan masih level 1. Untuk membuatnya masuk ke level 2, teman-teman, tinggal kita klik tab. Maka dia masuk di level 1.1. Seperti itu. Saya buat contoh tulisan di sini, bla bla bla. Kebetulan di bagian 1.1 ini dia punya anak lagi. Berarti tinggal kita tab lagi dia. Tab, maka masuk dia di 1.1. Seperti itu, teman-teman. Ingat tadi kita hanya mengatur sampai level ketiga. Seperti itu. Kalau misalnya di sini ada paragraf ya tinggal hapus saja, teman-teman. Ingat ya, ini kan ada penomoran secara otomatis yang ini. Tinggal hapus saja. Jadi tinggal buat di sini latar belakang masalah dari skripsi ini adalah bla 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 bla. Gitu. Nah, ini kan jauh lebih rapi, teman-teman. Dan dia tersistem, tidak akan salah penomorannya. Lalu ada yang bertanya, misalnya kan kedua nih. Kedua contoh ya, kedua. Enter, lalu kita tab. Kok dia 1.1? Gak apa-apa, biarkan aja ini, teman-teman. Karena kita ngatur tadi memang 1.1. Nah, ini saya enter, saya tab lagi, masuk dia 1.1. Nah, ini tinggal blok aja, teman-teman. Ini blok. Artinya yang kita rubah kan level 2 sama level 3-nya. Berarti kita klik lagi multi-level list. Define multi-level list. Saya kecilkan ini ya. Berarti kita rubah level 2-nya ini berarti bukan 1.1 tapi 2.1. Level 3-nya berarti 2.1. Oke. Nah, ini. Berarti ini pun salah. Berarti yang harusnya 2.4.1. Berarti ini kita blok lagi. Kita rubah dia di sini. Berarti yang level 3-nya berarti 2.4.1. Maka ini berubah 2.4.2. Sama kalau ada lagi di sini misalnya kita tab. Nah, udah. Pokoknya kalau ada angka yang berbeda sih tinggal blok aja. Oh, ini level ketiga, berarti tinggal rubah level ketiganya. Tapi ingat di blok ya, karena ini berlaku untuk item ini saja. Jadi kalau sudah seperti ini, teman-teman, skripsi Anda jauh lebih tersistem, tidak ada kesalahan. Jadi misalnya di rumusan masalah ini, kan banyak isinya harusnya ini ya, teman-teman. Banyak seperti ini, rumusan masalah ini kan banyak nih. Harus saya tab di keyboard dimasuk titik 1. Harusnya ini kan 3.1. Tidak apa-apa, nggak usah panik. Ketik aja dulu isinya. Tab lagi. Berarti yang kita rubah kan berarti level 2-nya. Blok aja level 2-nya. Berarti define multi level list. Berarti kita rubah bagian 2. Berarti 3.1. Berarti kita rubah di sini 3.1. Nah, berubah, teman-teman. Kenapa dia jadi jauh begini? Karena tadi pengaturan jaraknya belum kita setting. Di sini kita harus nambah sedikit.
Oke, nah seperti ini. Terlalu jauh. Sorry, kenapa malah menjauh ya? Nah ini tinggal kita atur aja. Lalu level 3-nya, ini kita tinggal rubah, berarti ini 3.3.1, berarti ini tinggal kita rubah. Berarti kita level 3, define multi level list, level 3-nya, berarti tinggal kita rubah 3.3, berarti ini tinggal 3. Oke, seperti ini. Nah, kan jadi rapi dia teman-teman. Nah, kenapa ini agak sedikit komplit, karena dia setiap angka 3 ini dia berubah tidak. Tapi sebenarnya kalau misalnya penulisannya dibuat seperti ini, contoh ini saya kasih. Kenapa saya langsung kasih seperti ini tadi? Karena ini saya mau yang agak ribet ya. Kalau misalnya pembuatannya seperti ini, contoh bagian 1, lalu ini A contoh, lalu ini misalnya 1 dalam kurung, maka ini gampang sekali. Atau ini misalnya A kecil, seperti ini. Ini gampang teman-teman. Jadi tinggal kalau misalnya mengikuti ini, tinggal kita buat dokumen baru. Kita atur gini aja. Define multi level list, level pertamanya apa? Angka 1 Romawi, udah pas ini. Level 2-nya apa? Itu huruf A, berarti kita cari A, B, C, tanpa embel-embel di belakangnya, tinggal A titik. Lalu level 3-nya apa? Itu 1, 2, 3, tapi kita hapus yang di belakangnya, berarti tinggal kita kasih buka kurungnya. Oke. Jadi kalau ada level 1, kalau saya turunkan, ya, contoh ini level 1 masih ya. Kalau ini saya enter masuk ke level 2 pakai tab, maka dia masuk ke A. Ini udah masuk level 2. Kalau saya enter lagi, saya seperti ini, lalu kita masuk ke level ketiga, berarti tinggal tekan tab di keyboard, maka dia masuk ke level ke-3. Nah, mungkin ini penjelasan tentang indentasi yang multi level list teman-teman. Kenapa ini penting saya jelaskan? Karena banyak juga saya lihat mahasiswa, sebagian ya, tidak ini, yang membuat skripsi itu penomorannya masih manual, sehingga kadang kalau ada revisi sedikit sering ada salah, terutama yang format begini tadi, misalnya ini dicoret sama dosen, rupanya udah ketinggalan, katanya misalnya gini, oh ini 1.1, rupanya ini salah, harusnya 1.2, rupanya udah melompat ke 4 karena dibuatkan secara manual. Nah, sementara ini kan secara otomatis, karena ketika dia di enter saja, dia akan menambahkan nomornya secara otomatis. Oke, itu saja dulu untuk materi indentasi. Kalau ada yang kurang paham, silakan di komentar di kolom komentar. Saya mohon maaf video kali ini agak bising karena di luar lagi hujan. Dan saya juga lagi pilek. Kita lanjut ke materi berikutnya ya teman-teman. Terima kasih.